Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isran Sodikin, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, dan juga saya dari jurusan Teknik Fisika final year. Di slide ini ada beberapa background saya dari pendidikan dan juga sosial media. Itu pertama, pendidikan pada tahun 2016 hingga tahun 2018, saya mengambil pendidikan di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Pada tahun 2018 hingga sekarang, saya mengambil pendidikan di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Teknik Fisika. Dan di sini juga ada sosial media saya, Facebook dengan nama Yusran Sodikin, Instagram @yusransodikin, dan LinkedIn Yusran Sodikin. Mungkin teman-teman yang ingin mau tahu lebih dalam tentang saya mungkin bisa mengikuti sosial media tersebut. Lanjut saja, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi, lebih tepatnya sharing, terkait risiko tinggi penyebaran masif COVID-19 di klaster tempat makan. Menurut teman-teman, banyak sekali materi-materi yang bisa ditemukan terkait risiko tinggi penyebaran masif di tempat makan ini di Google, di internet, dan yang lainnya. Dan saya pun juga mendapatkan materi ini dari Google, dari @pandemic talks, #protokol VDG, Stop the Spread. Langsung saja kita ke materinya. Yaitu pertama, klaster tempat makan bermunculan. Berdasarkan informasi yang didapatkan, bahwa ada beberapa kasus-kasus tempat makan yang menyebabkan tersebarnya COVID-19, yaitu pertama, Warung Soto Lamongan di Yogyakarta. Pada Agustus tahun 2020 ditemukan 10 kasus positif diduga tertular dari penjual soto Lamongan. Setelah dilakukan kontak tracing pada September tahun 2020, jumlah kasus meningkat menjadi 20 kasus positif. Mereka antara lain keluarga, staf, dan para pengunjung. Bahkan ada satu pengunjung yang membeli makanan untuk dibungkus dan dibawa pulang, tetapi tetap terpapar virus. Dan informasi ini bisa teman-teman temukan di Kompas pada tanggal 10 September tahun 2020. Pada kasus kedua, rumah makan Bufat di Semarang. Diawali dari salah satu menantu pemilik rumah makan menderita flu. Kemudian dilakukan swab test masif terhadap 30 staf dan warga sekitar. Dan menemukan hasil ada 20 orang yang positif corona. Dan informasi ini bisa teman-teman dapatkan di Kumparan pada tanggal 11 September tahun 2020. Kasus selanjutnya itu yang ada di rumah makan Rawan di Probolinggo, di mana berdasarkan kasus ini 15 orang dari 20 staf dinyatakan positif COVID-19 dari klaster rumah makan Rawan Nguling Probolinggo. 2 diantaranya meninggal, yakni pemilik rumah makan dan anaknya. Informasi ini ada di Detik 9 Agustus tahun 2020. Dan kasus terakhir yaitu rumah makan Pondok Bahrain di Bogor, yang mana pada kasus ini ada 8 orang positif, pemiliknya rumah makan tersebut meninggal akibat COVID-19. Tercatat tracing dilakukan kepada 17 orang kontak erat akan klaster ini. Informasi ini bisa teman-teman cari di CNN Indonesia pada tahun 2 Juli tahun 2020. Berdasarkan informasi yang saya berikan barusan, bahwa tempat makan itu adalah salah satu tempat yang paling berbahaya, salah satu tempat berbahaya pada saat proses penyebaran COVID-19, karena hanya dengan satu orang saja yang datang ke rumah makan bisa menyebabkan tersebarnya virus corona dan menyebabkan orang-orang yang tidak terkena virus menjadi positif seperti itu. Dan itu suatu hal yang sangat kita tidak inginkan. Dan juga untuk lebih mengenal lebih dalam apa sih klaster tempat makan itu, umumnya penularan dimulai saat satu pengunjung atau staf tanpa sadar memiliki COVID-19. Maksud di sini adalah mungkin staf tersebut datang ke tempat kerjanya, tempat makannya, ke restoran dengan tanpa gejala seperti tidak batuk-batuk, tidak mempunyai demam dan yang lainnya, tetapi sebenarnya staf tersebut mengidap COVID-19 seperti itu. Dan itu suatu hal yang berbahaya bagi orang tersebut datang ke tempat makan. Penularan virus terjadi ke pengunjung atau staf tempat makan lainnya, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung, yaitu droplet atau aerosol. Maksud dari droplet atau aerosol di sini adalah, mohon maaf, droplet yang dimaksud di sini saat kita berbicara, berkomunikasi dengan satu sama lain, pastinya 1-2 tetes dari air liur kita itu terciprat, dan itu bisa terkena ke orang tersebut, ke teman kita, ataupun ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan aerosol itu yang ada di sekeliling kita, seperti udara dan yang lainnya. Dan oleh karena itu sangat berbahaya virus corona ini, karena bisa tertempel di benda-benda yang ada di sekitar kita, bahkan bisa yang ada di udara gitu. Klaster tempat makan itu umumnya rumah makan,
restoran, kedai kopi, warung, bar, dan lain-lain. Terjadi saat satu orang positif COVID-19 menulari pengunjung atau staf tempat makan lainnya. Selanjutnya, kenapa klaster tempat makan sangat berbahaya? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ada 3 hal kenapa klaster tempat makan bisa disebut sebagai tempat yang berbahaya untuk penyebaran COVID-19. Yaitu pertama, klaster tempat makan bisa menyebabkan minimal 3 klaster baru, yaitu klaster keluarga, klaster tempat makan, dan klaster tempat makan itu sendiri. Karena jikalau kita terkena COVID, virus corona yang ada di tempat makan, kita akan membawa virus tersebut ke dalam rumah kita, yaitu virus tersebut bisa tersebar ke keluarga. Terus, alasan kedua itu adalah tracing kasus lemah, karena pendataan pengunjung tidak dilakukan oleh semua tempat makan, sehingga tidak bisa dilakukan pelacakan secara menyeluruh potensi penyebaran transmisi virusnya. Karena banyak sekali rumah makan yang tidak mendata para pelanggannya, hingga tidak bisa diikuti, di-tracing, pelanggan mana yang terkena virus corona. Terus selanjutnya itu ada pada kasus klaster tempat makan di Indonesia, yaitu di Yogyakarta. Pengunjung yang memakai masker dan bahkan pengunjung yang membungkus makanan ke rumah sendiri pun tertular, seperti itu. Selanjutnya itu adalah studi CDC. Banyak pasien COVID-19 makan di restoran sebelum sakit. Maksud di sini adalah, berdasarkan studi terbaru CDC di Amerika Serikat, menunjukkan orang dewasa yang positif COVID-19 2 kali lebih besar kemungkinan pernah makan di restoran dalam 14 hari terakhir sebelum sakit, dibandingkan dengan orang yang negatif COVID-19. Hasil ini didapat setelah CDC menginvestigasi 314 orang dewasa yang dites COVID-19 pada Juli lalu karena memiliki gejala 154 dinyatakan positif. Selain makan di restoran, pasien juga dilaporkan pergi ke bar, kedai kopi, atau pusat kebugaran. Berdasarkan informasi ini, banyak sekali masyarakat yang setelah dari rumah makan, itu pergi-pergi ke tempat yang lainnya, dan itu pun menyebabkan terjadinya proses penyebaran COVID-19 begitu cepat, seperti itu. Dan oleh karena itu, CDC memberikan tingkat risiko beraktivitas di tempat makan. Itu ada 4 tingkat risiko. Itu pertama risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, dan risiko tertinggi. Risiko rendah yang dimaksud di sini adalah layanan makan terbatas pada drive-thru, delivery, pengantaran pesan, dan take away. Seperti contohnya kita saat di Indonesia, biasanya kita memesan makanan lewat Grab atau lewat Gojek, dan itu mempunyai risiko yang rendah untuk penyebaran virus corona. Yang kedua itu adalah risiko sedang. Risiko sedang yang dimaksud di sini adalah tempat makan yang memiliki area makan di luar ruangan, kapasitas tempat duduk dikurangi, dan ada jarak setidaknya 1,8 meter. Pada risiko sedang ini contohnya itu kita makan di rumah makan, yang rumah makan itu outdoor, terbuka lebar, dan juga mempunyai jarak antar 1,8 meter. Bahkan walaupun kita tempat makannya itu sudah outdoor, sudah berjarak, tetapi mempunyai risiko dengan kategori sedang. Terus risiko selanjutnya itu adalah risiko tinggi. Makan di tempat dengan tempat duduk dalam dan luar ruangan, kapasitas tempat duduk dikurangi dengan jarak terpisah setidaknya 1,8 meter. Maksud di sini, risiko tinggi pada contoh ini adalah rumah makan yang tempatnya itu tertutup, tetapi mempunyai jarak-jarak setidaknya 1,8 meter. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa penyebaran COVID-19 di luar ruangan maupun di dalam ruangan mempunyai perbedaan yang cukup mencolok, yaitu untuk rumah makan yang outdoor itu risiko sedang, dan rumah makan yang mempunyai kondisi dalam ruangan itu mempunyai risiko tinggi. Dan risiko tertinggi itu ada di makan di tempat dengan tempat duduk di dalam ruangan, kapasitas tempat duduk tidak berkurang, dan meja tidak berjarak. Ini sama saja rumah makan yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Karena rumah makan yang seperti ini itu mempunyai penyebaran COVID-19 tertinggi, seperti itu, teman-teman. Tidak hanya di Indonesia, penyebaran COVID-19 di klaster rumah makan ini ataupun tempat makan, tetapi studi kasus ini terkena di luar negeri juga. Seperti beberapa 3 contoh ini, yaitu kedai kopi di Paju, Korea Selatan. Sebuah kedai kopi, Starbucks di Korea Selatan menjadi klaster super spreader, maksudnya adalah penyebaran sangat tinggi, terbesar setelah 1 orang yang memiliki COVID-19 menularkan ke 56 orang lainnya
dalam waktu 2 jam di ruangan tertutup full AC. Penularan terjadi walaupun jarak antar meja dan kursi diberlakukan. Terus kasus kedua itu adalah di restoran Thailand di Sydney, Australia. Cluster super spreader restoran terjadi di Sydney pada bulan Juli. Di sebuah restoran, setelah seorang staf positif terinfeksi. 2 bulan kemudian, setelah dilakukan kontak tracing, diketahui ada 103 kasus virus COVID-19 yang bermula dari tempat tersebut. Dan yang kasus ketiga, yaitu ada di restoran dan bar di Louisiana, Maryland, dan Colorado, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, restoran dan bar adalah salah satu titik utama penyebaran COVID-19. Beberapa provinsi di Amerika Serikat menyatakan bahwa 25% dari kasus COVID-19 di Louisiana, 500 orang, dihubungkan kembali kepada klaster restoran dan bar. Sedangkan di Maryland, 12% kasus dan 9% kasus di Colorado berawal dari transmisi di tempat makan. Berdasarkan informasi ini, kita sudah mengetahui bahwa hanya dengan 1 orang yang positif masuk ke dalam tempat makan, tidak menggunakan protokol kesehatan, bisa menularkan bahkan hingga 500 orang, kasus tertingginya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Dan hal itulah kenapa klaster tempat makan ini tergolong dengan tempat yang berbahaya, seperti itu. Informasi terkait kedai kopi di Pajuk Korea Selatan bisa teman-teman temukan di Chosun Media pada tanggal 26 Agustus 2020. Restoran Thailand di Sydney, Australia itu bisa teman-teman dapatkan informasinya di ABC 10 September tahun 2020, dan restoran dan bar di Louisiana, Maryland, dan Colorado, Amerika Serikat bisa teman-teman dapatkan informasinya di NY Times 18 Agustus 2020. Lantas, bagaimana sih transmisi virus terjadi di klaster tempat makan? Bagaimana sih virus tersebut bisa tiba-tiba terkena sama kita gitu? Itu pertama ada 3 hal, itu mengenai pemakaian masker, melalui virus yang tertempel di benda, dan penerapan protokol PDG yang buruk. Pemakaian masker di sini apa sih? Pemakaian masker itu adalah melepaskan masker saat makan dan minum, membuat kita menjadi rentan terhadap penularan virus. Kan kita tidak mungkin makan makanan yang ada di restoran tersebut tanpa melepaskan masker. Kalau kita nggak melepaskan masker, ya kita nggak makan tentunya. Terus yang kedua itu meletakkan masker yang sudah dipakai di tempat yang terkontaminasi. Seperti saat kita mau makan, kita melepaskan masker dan kita meletakkan masker tersebut di meja. Yang mana meja itu mungkin saja sudah ada virus coronanya di sana. Terus melakukan aktivitas lain tanpa masker seperti mengobrol setelah makan dan minum. Terus melalui virus yang tertempel di benda yang dimaksud di sini adalah virus corona itu bisa menempel di benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti alat-alat masak, gagang pintu, toilet, pembungkus makanan, dan yang lainnya. Dan yang terakhir itu penerapan protokol VDG yang buruk, ventilasi, durasi, dan jarak. Yang mana ventilasi ruangan buruk, tertutup, dan full AC. Terus juga durasi makan lama lebih dari 1 hingga 2 jam karena sembari berbincang atau meeting. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan peraturan untuk makan di rumah makan itu hanya mempunyai batas maksimal 20 menit. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan makan 20 menit di rumah makan itu kita tidak terkena COVID-19. Karena berdasarkan penjelasan saya tadi bahwa banyak sekali kasus-kasus orang terkena virus corona di klaster tempat makan itu. Dan juga jarak antar pengunjung dekat, tidak diatur batasan jumlah orang dalam tempat makannya. Lantas, berdasarkan informasi tadi, bagaimana masyarakat kita bersikap agar tidak tertular? Yaitu pertama, usahakan sebaiknya makan di rumah dengan membuat masakan sendiri. Kita lebih bisa mengontrol tingkat kebersihan peralatan memasak dan bahan-bahan makanan di rumah sendiri. Dan kita memasak sendiri, kita bisa mengatur jumlah yang ingin kita buat, rasa yang ingin kita buat, dan juga yang lainnya. Dan pastinya lebih aman. Terus yang kedua itu kita jika memesan makanan via online, Grab atau Gojek gitu, drive-thru, kita usahakan makan makanan tersebut dimakan di rumah atau di tempat yang sepi. Terus yang terakhir, jika akhirnya ada keperluan mendesak sehingga harus makan di tempat makan, sebaiknya kita pertama menganalisa atau assess tingkat risikonya tempat makan yang menerapkan protokol PDG tadi, ventilasi, jarak, dan waktu gitu. Dengan ketat. Maksud di sini seperti lebih baik memilih tempat makan yang outdoor, tidak mempunyai ventilasi yang bagus, dan juga mempunyai jarak antar pelanggan seperti itu. Terus jangan bertukar alat makan,
Dan jangan meletakkan masker yang dilepas di meja makan, ganti masker baru lalu cuci tangan. Karena masker itu bisa maksudnya virus corona bisa terkena di benda-benda yang ada di sekitar kita. Terus, lantas bagaimana pihak tempat makan bersikap selanjutnya? Untuk pihak tempat makan itu harus menerapkan protokol VDG, yaitu ventilasi, durasi, dan jarak. Ventilasi itu kita harus membuka jendela dan pintu rumah makan agar udara segar mengalir. Hindari terdapat ruangan-ruangan tertutup tanpa sirkulasi udara yang baik, seperti ruang dapur, gudang makanan, atau toilet rumah makan. Terus yang kedua itu durasi. Batasi jumlah pengunjung, misal minimal lah 50% dari kapasitas setiap 1 jam. Staf dapur sebaiknya 1 jam sekali keluar ruangan menghirup udara segar. Yang ketiga itu adalah jarak. Sediakan pembatas yang jelas untuk protokol jarak. Jarak antar pengunjung diatur satu kursi, seperti menerapkan tanda silang yang ada di kursi dan yang lainnya. Dan yang terakhir itu hal lainnya yang harus dilakukan pihak rumah makan itu, pertama, berikan peraturan ketat kepada pengunjung dan lakukan pendataan pengunjung untuk kontak tracing. Yang kedua, edukasi protokol kesehatan dan protokol VDG, ventilasi, durasi, dan jarak ke staf. Yang ketiga, tugaskan salah satu staf khusus sebagai pengontrol protokol kesehatan dan VDG. Saat terjadi pelanggaran, staf khusus ini akan menegur pengunjung atau staf lainnya. Dan terakhir, segera laporkan ke Dinas Kesehatan setempat jika terdapat kasus positif. Jadi teman-teman, kita berdasarkan informasi tadi, kita bisa mengetahui bahwa klaster tempat makan itu suatu tempat yang sangat berbahaya, karena disitulah tempat-tempat yang salah satu tempat penyebaran virus corona yang sangat banyak gitu. Akan tetapi mungkin teman-teman berpikir bagaimana jika kita menutup tempat makan bisnis kita, padahal kita hanya pendapatan kita hanya dari bisnis tersebut. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita para UMKM ataupun UMKM kuliner seperti itu, alangkah baiknya tetap buka tidak apa-apa, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti yang saya jelaskan tadi. Lebih baik kita tetap mungkin di hari-hari biasa kita mungkin mendapatkan keuntungan 1 juta atau 2 juta. Tapi dengan menerapkan protokol kesehatan itu mungkin hanya 500.000 ataupun 1 juta. Berdasarkan dari informasi tadi, mungkin memang benar saat kita menerapkan protokol kesehatan itu kita akan keuntungan yang kita dapatkan itu akan lebih sedikit daripada kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Tetapi jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan dan di sana dan di tempat UMKM, di tempat rumah makan kita itu terjadi penyebaran virus corona, maka secara tidak langsung tempat rumah makan kita akan ditutup dan kita tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ingat teman-teman, tetap dukung UMKM kuliner saat pandemi, tetap bisa dukung usaha lokal untuk produktif dan maju dengan aman dan nyaman tetap di rumah saja. Maka dengan melakukan pemesanan online atau takeaway. Terima kasih kepada Pandemic Talks, #dukung UMKM, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.